Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hardi Kurniawan dengan NIM J1B021008. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang etika profesi keteknikan pertanian. Mungkin dari teman-teman sekalian bertanya-tanya, apakah etika itu? Kata etika atau etik berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Dapat juga diartikan norma-norma, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dalam pergaulan hidup masyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebuah sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosial. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Selanjutnya ada profesi. Profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai, tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungannya antara teori dan penerapan dalam praktek. Menurut De George, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Adapun ciri-ciri dari profesi yaitu adanya pengetahuan khusus, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, mengabdi pada kepentingan masyarakat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, dan kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Syarat-syarat profesi. Yang satu, melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat. Dan yang kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Dari penjelasan etika dan profesi di atas, bisa disimpulkan bahwa etika profesi keteknikan adalah etika yang diterapkan dalam bidang keahlian teknik pertanian, yang menerapkan mengenai tata cara bekerja bagi seorang sarjana teknik pertanian dalam bekerja dan dituntut bertanggung jawab atas semua kewajiban-kewajiban yang ada dalam profesi yang ditekuni. Selanjutnya ada kode etik profesi. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, dan benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Sedangkan kode etik yaitu norma atau ajas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Adapun sanksi pelanggaran pada kode etik. Yang pertama ada sanksi moral, yang kedua ada sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Penyebab pelanggaran kode etik profesi adalah kurangnya pemahaman tentang kode etik profesi, tidak adanya sanksi yang tegas. Penyebab datang dari faktor internal dan eksternal, budaya yang kurang mendukung, dan kurangnya pengawasan dan kontrol. Fungsi kode etik profesi yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan. Selanjutnya ada tujuan dari kode etik profesi yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi,
meningkatkan mutu organisasi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan menentukan baku standarnya sendiri. Yang selanjutnya ada urgensi etika profesi, bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, semua yang dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme, dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak ada laginya respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Prinsip-prinsip etika profesi: tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan terhadap hasil serta terhadap dampak dari profesi ini untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Keadilan: prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja yang akan menjadi haknya. Otonomi: prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Peranan etika dalam profesi, yaitu nilai-nilai etika tidak milik 1-2 orang atau golongan, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan keluarga dan suatu bangsa. Salah satu golongan masyarakat mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan adalah masyarakat profesional, menjadi sorotan masyarakat baik dalam kondisi baik maupun buruk. Selanjutnya ada sistem penilaian etika profesi. Setiap nilai merupakan gabungan dari banyaknya pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan atau proyek. Peranan ketika melaksanakan pekerjaan atau proyek, tingkat kesulitan untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek. Yang pertama ada nilai pengalaman. Dinilai dari seberapa jauh pengalaman melaksanakan aktivitas atau pekerjaan yang sama atau serupa. Makin banyak aktivitas yang dilaksanakan dengan layak atau baik, makin tinggi nilainya. Yang kedua ada nilai peranan. Dinilai dari peranan dalam melaksanakan aktivitas proyek. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.